Shalom. 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 Salam damai sejahtera di dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan. Biarlah kita terus senantiasa hidup di dalam penyertaan, dalam berkat kemurahan Tuhan. Di hari-hari ini, biarlah iman kita, hati kita semakin peka, semakin tahu. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang di dalam perlindungan pembelaannya, dalam situasi dunia yang mungkin hari ini, hari esok secara manusia semakin tidak menentu. Tapi kita punya Tuhan jaminan hidup kita, amin. Mari saat ini betul-betul datang, dekat dan semakin dekat di bawah kaki Tuhan. Bawa hidupmu sebagai penyembahnya, bawa hidupmu sebagai rumah doanya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersama berdoa, menyerahkan ibadah doa kita saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sampai pada hari ini kami hidup semua oleh karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kekuatan kasih Allah yang Kau karuniakan dalam hidup kami membuat kami tidak mau dipisahkan dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan, karena kami semakin tahu dan menyadari hanya dekat-Mu lah Tuhan, hidup kami ini aman, tenang dalam perlindungan, dalam jaminan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang umat-Mu, jemaat-Mu, sebagai rumah doa, sebagai penyembah Tuhan. Kami merendahkan hati Tuhan. Kami mohon perkenankan kami semua di dalam kuasa darah-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk memberi yang terbaik dalam ibadah pelayanan kami saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Berkati Tuhan, urapi dengan Roh Kudus. Berkati seluruh kami para pelayan-Mu yang melayani saat ini. Sampai pada pemberitaan firman, berkati hamba-Mu. Bukakan firman oleh hamba-Mu yang heran ajaib Tuhan. Memberkati, mengenyangkan kebutuhan-kebutuhan rohani seluruh jemaat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu kami saat kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu dalam ibadah ini, kami bersatu untuk tolak hancurkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia, agar engkau merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku.
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu, mari bersama bangkit berdiri, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh. Sekali lagi kita akan menyembah Dia. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sungguh indah, oh, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah Tuhan bersamamu Tuhan, sungguh manis bersamamu Tuhan. Kami ingin bersamamu selalu, kami ingin bersekutu denganmu selalu Tuhan. Kaulah
sumber kekuatan kami, Kaulah sumber perlindungan kami, Kaulah sumber ketenangan kami. Bersamamu Tuhan kami kuat, bersamamu Tuhan kami bangkit, bersamamu Tuhan kami menang. Oh haleluya, inilah kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan, bagimu segala hormat pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, oh, kami mau hidup dalam tangan-Mu, kami mau hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya padamu Tuhan kami berserah, karena Engkaulah jaminan hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak akan menyerah untuk menghadapi itu semua. Karena jikalau Tuhan di pihak kami, maka kami pasti menang. Jikalau Tuhan di pihak kami, akan banyak perkara yang diselesaikan secara ajaib oleh kuat kuasa tangan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kepadamu-lah kami berserah Tuhan, kepadamu-lah kami menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih
apapun yang Kau berbuat. Kau tetap baik Tuhan, Kau tetap baik Tuhan. Tak ada maksud jahat, Kau selalu baik Bapa. Amin. Sebab itu ku lakukan semua dengan utuh. Ku tak akan menyerah, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya Tuhan punya pernyataan bersama kita. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ayo percaya Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang jahat. Rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, apa yang Tuhan tindakan dalam hidup kami, itu pasti yang ajaib, itu pasti yang lebih besar dari setiap angan-angan yang kami pikirkan. Itu sebabnya kami tidak mau menyerah. Biarlah kuatkan kami, kuatkan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk terus maju sebagai pemenang di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang masih kuat berdiri tetap berdiri, tidak apa-apa. Yang tidak kuat berduduk saja, tidak apa-apa. Mari tetap kita arahkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya
tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayapmu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa di dalam surga, kembali dengan kerendahan hati kami datang kepadamu sore malam hari ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk menolong, memelihara, melindungi kehidupan kami ini Tuhan. Karena kami tidak memiliki kemampuan apapun, bagaikan kayu yang mudah lapuk. Untuk itu mari Engkau tolong kami, supaya di hari-hari ini ke depan Engkau akan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan mengurapi setiap kami, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada, dan juga bagi hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu, urapan-Mu kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun ada kuasa yang akan berusaha mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, baik konsentrasi kami atau mempengaruhi sehingga kami bimbang, bahkan menolak akan firman-Mu, tapi kuasa urapan Roh-Mu akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kembali kalau sore malam hari ini Tuhan sudah memberikan kembali kesempatan bagi kita untuk kita ada di dalam ibadah, doa dan penyembahan. Untuk itu kita perlu untuk merendahkan hati kita untuk supaya firman Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan atau di dalam hati kita, sehingga kita akan mengalami satu pertolongan Tuhan. Mari kembali kita malam hari ini masih mempelajari percikan darah yang kelima. Yang 1, 2, 3, 4 sudah kita pelajari ya, dan di PA juga kemarin ya mempelajari ya percikan darah yang kelima, yaitu mujizat-mujizat pada saat kematian Yesus. Ya,
terjadi mujizat pada kematian Yesus. Mari kita membaca kembali Matius 27 ayat 51. Injil Matius 27 ayat ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, tabir ini ya memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci, sehingga dari ruang suci tidak bisa melihat ruang maha suci dan alat yang ada di sana, yaitu peti perjanjian. Ya. Dan saat itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bukan sekedar gempa bumi, tapi gempa bumi dan bukit-bukit itu, bukit batu keras sampai terbelah. Jadi mari kita masih berada pada mujizat yang pertama. Ya, tadi tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya tabut perjanjian kelihatan. Ya, tabut perjanjian karena pintu tirai itu terbelah, maka apa yang ada di dalam ruang masuci terlihat, yaitu peti perjanjian atau tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian sudah kemarin disinggung di PA. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Bagian atas yaitu tutup pendamaian dengan dua kerup. Ada dua kerup dari emas murni. Kerup pertama itu menunjuk pada atau bicara tentang Allah Bapa. Tutup pendamaian ya, itu adalah anak Allah. Tutupnya ini yang dari emas murni. Dan kerup yang kedua itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi tutup pendamaian dengan dua kerup dari emas murni ini menunjuk pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus. Dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan mempelai laki-laki surga. Itu bagian pertama atas, tutup pendamaian. Yang kedua, peti atau tabut. Tabut atau peti yang terbuat dari kayu penaga. Ya, jadi sudah dibuka, dibuat peti, ada alasnya, kemarin alasnya sudah diterangkan. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, ini peti ini terbuat dari kayu penaga. Ya. Ini menunjuk gereja Tuhan yang sempurna menjadi mempelai wanita surga. Ya, itulah kita semua nanti mengarah ke sana. Jadi bagian kedua itu ya, tabut terbuat dari peti kayu penaga. Dibuat peti kayu penaga, tapi disalut dengan emas murni luar dan dalam, sehingga tidak lagi terlihat kayunya. Ini saudara dikasih sudah diterangkan waktu PA. Ya, jadi kesimpulannya, dengan adanya kematian Tuhan Yesus, maka terjadi mujizat di mana manusia darah daging kayu itu yang mudah rapuh. Darah daging, ya, kayu penaga itu hitam warnanya, bicara tentang dosa. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mati terjadi mujizat di mana manusia darah daging yang berdosa bisa menjadi sempurna seperti Yesus dan bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan di saat ini. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 25,
Keluaran 25 ayat 10 dan 11. Keluaran 25, 10 dan 11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, ya, dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam, dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ya. Ini tentang petinya atau tabutnya. Jadi tabut perjanjian atau peti perjanjian ini terbuat dari kayu penaga. Ini berbeda dengan tutupnya. Kalau tutupnya terbuat dari emas murni, nggak ada campurannya, Pak. Emas murni ini. Ini menunjuk keilahian tadi. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Kita harus menyadari kayu itu, ya, kedagingan kita ini, kayu itu sesuatu yang rapuh. Ya, ini menunjuk pada daging ini. Dagingan ini rapuh. Kena apa sedikit, ya, bersungguh-sungguh. Kena apa sedikit ngomel. Kena apa sedikit kecewa. Kena apa sedikit putus asa. Kayu penaga berwarna hitam, ya. Ya, dengan begitu. Tapi kayu ini keras. Ya. Kayu penaga juga bergetah. Ada getah yang keluar. Ya. Inilah menunjuk kepada tabiat dosa. Getah itu bicara tabiat dosa yang keluar ini. Ya, jadi kayunya udah keras, ya, ada getah. Tadi bicara tentang kayu, bicara dosa, ada getah. Getah itu keluar menunjukkan tabiat dosa ini. Kalau penaga ini bisa dilukai, maka getahnya akan keluar. Contohnya mungkin kelihatannya, oh sabar orang ini, baik. Tapi satu waktu kalau dilukai, maka bisa langsung keluar tabiat dosa. Contohnya seperti emosi. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau sesuatu dipencet ya keluar. Ya, ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kayu penaga bicara, yaitu manusia darah daging ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, kayu penaga supaya bisa menjadi tabut perjanjian atau menjadi mempelai wanita Tuhan tadi, ya, dibentuk, ya, dibentuk tadi. Manusia darah daging yang berdosa, bahkan mengeluarkan tabiat dosa, ini yang dibentuk menjadi tabut perjanjian. Ya. Jadi kalau kita mau melihat sifat atau tabiat seseorang, oh kelihatannya sabar, tapi begitu digencet, nah baru keluar getahnya, keluar semua. Itu tabiat yang ada. Kayu penaga supaya bisa menjadi tabut perjanjian tadi harus disalut emas murni luar dan dalam, sehingga tidak kelihatan kayu penaganya, supaya kayunya, ya, atau getahnya tadi tidak kelihatan. Demikian juga manusia berdosa supaya bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini istilahnya di sini yang sedang bicarakan menjadi, ya, mempelai Tuhan atau tabut perjanjian juga harus disalut dengan emas murni, yaitu keilahian ini. Nah, sekarang bagaimana proses penyalutan manusia berdosa menjadi mempelai wanita Tuhan atau menjadi tabut perjanjian? Yang pertama, Galatia 3 ayat 27.
Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh, Tuhan Yesus Kristus. Lewat baptisan itu sama dengan kita telah mengenakan Kristus. Emas bicara Kristus. Mengenakan itu sama dengan bersalut. Ya, dalam terjemahan lama itu dalam terjemahan bahasa Indonesia lama itu mengenakan itu sama dengan bersalut gitu. Jadi yang pertama adalah kita bersalut ya, dengan emas lewat baptisan air ini. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa dalam Keluaran 30 baptisan air atau kolam pembasuhan itu satu pasal dengan doa penyembahan, mesbah pembakaran ukupan. Karena prosesnya sama, yaitu keduanya bicara tentang proses penghancuran atau proses perobekan daging. Semoga mengerti. Jadi penyalutan yang pertama itu bersalut Kristus lewat baptisan air yang benar ini. Saudara dikasih Tuhan, demikian dalam mesbah korban bakaran ini merupakan proses penghancuran daging, yaitu dupanya dibakar. Ya, di dalam mesbah. Nah, saudara dikasih, jadi kita disalut Kristus lewat baptisan air, lewat doa penyembahan juga. Mungkin juga kalau perlu ditambah doa puasa. Ya. Doa puasa itu proses untuk mempercepat penghancuran daging. Jadi baptisan air dan doa penyembahan adalah proses penyalipan atau perobekan daging. Bagaikan tadi tirai terobek. Sehingga kita akan mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini sebenarnya bagaikan emas. Manusia rohani seperti Kristus. Ini saya bukan manusia emas. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Kayu penaga harus disalut dengan emas luar dan dalam tadi, sehingga tidak lagi kelihatan kayunya atau kedagingannya. Kita lihat yang disalut bagian dalam dan luar. Bagian dalam disalut dengan emas. Tadi ayat 3 dan 4 ya, itu perhiasan yang tersembunyi ini di dalam. Ini manusia batiniah yang tersembunyi. Ini menunjuk penyalutan bagian dalam dengan emas. Apa? Lemah lembut dan
tenteram atau pendiam. Nah, ini akan diubahkan nanti. Lemah lembut adalah kemampuan untuk menerima firman Tuhan sekeras apapun. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sehingga penyalutan itu semakin nyata. Ya. Kalau tidak bisa menerima pengajaran yang keras, nggak mungkin menjadi mempelai. Ya. Jangan mimpi untuk menjadi mempelai. Lemah lembut. Tenteram atau pendiam adalah banyak berdiam diri, bukan menengahi wis. Ya. Berdiam diri untuk mengoreksi diri, tidak menuduh orang, tidak bergosip, gak banyak komentar. Apalagi untuk perkara rohani, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jangan banyak komentar. Yudas banyak komentar. Ya, yang ada meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal, komentar dia. Akhirnya kemana itu Yudas? Yudas berkomentar tadi. Saat wanita mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, sama dengan mengurapi tubuh Kristus, sama dengan pembangunan tubuh Kristus. Ya, Yudas katakan pemborosan lebih baik, ya, itu uangnya untuk orang miskin. Padahal Yudas sendiri adalah seorang pencuri. Akhirnya Yudas binasa untuk selama-lamanya. Jadi dari alam itu disalut tenteram, lemah lembut, ya, tenteram atau pendiam. Ya. Yang bagian luar disalut dengan emas. Tadi ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ya, berdandan. Ini menunjuk disalut dengan emas sebelah luar, yaitu tunduk atau taat dengar-dengaran. Dan tidak memberontak, tidak melawan firman. Contohnya Sarah. Sarah tunduk kepada suaminya, ya, seperti tunduk kepada Tuhan. Dan Sarah ini mempunyai kelemahan yang permanen. Apa kelemahan permanen? Tidak bisa ditolong, yaitu dia mandul, sudah mati. Pintu rahimnya secara logika atau secara medis itu sudah tertutup. Ini berarti suatu kemustahilan, tapi lewat syarat tunduk taat dengar-dengaran, maka Tuhan membuka pintu rahim Sarah. Perhatikan ini. Ya. Kalau taat tunduk dengar-dengaran, itu kuncinya. Ya, disalut dengan emas. Satu kemustahilan, ya, lewat penundukan atau taat dengar-dengaran, Tuhan membuka pintu rahim Sarah. Ya, ini sesuatu yang mustahil, sudah tua, maafkan mati, mandul, mana mungkin bisa. Tapi ini satu contoh. Tuhan membuka pintu rahim, artinya secara rohani yang pertama Tuhan mampu menghapus kemustahilan. Tadi Sarah mustahil, dihapus kemustahilan. Atau menutupi kelemahan-kelemahan. Sarah ada kelemahannya, kata udah tua, mati dan sebagainya. Yang kedua, Tuhan membuka pintu rahim, artinya Tuhan mampu membuat kita berhasil pada waktunya. Yang ketiga, bahkan Tuhan mampu membuka pintu surga bagi kita. Amin. Ini merupakan keberhasilan yang tertinggi atau puncak keberhasilan di dalam kita melayani Tuhan. Cara melayani, ibadah dan melayani. Jadi kalau pintu surga terbuka, maka pintu-pintu di dunia ini
juga akan dibuka oleh Tuhan. Amin. Ini sehingga kita tidak lagi khawatir. Kalau di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12-23 itu katakan bukan ya orang berseru kepada Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita baca aja. Matius 7 ayat 21 dan 23. Matius 7 21 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita bukan teriak Tuhan, Tuhan, itu otomatis bisa masuk ke surga, tidak. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat ya, demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ini ya ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang, enggak pakai titik alih, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, kalau melayani Tuhan tanpa ketaatan atau melayani Tuhan tidak sesuai dengan firman pengajaran yang benar dalam pengembalaan, sama dengan tadi pembuat kejahatan yang akan diusir ke dalam neraka. Hari-hari kita harus hati-hati, harus sensitif dengan firman Tuhan. Jadi ini satu hal ya, yang kembali menjadi peringatan bagi kita. Nyahlah daripada, dikatakan tadi ya, sudah mengusir setan ya dan lain sebagainya ya, sesuai dengan nama Tuhan, dalam nama Tuhan dipakai, tapi tidak taat. Ini. Jadi kalau melayani Tuhan tanpa ketaatan tadi sama dengan pembuat kejahatan yang akan diusir dalam neraka. Ya. Jadi mari pelayan-pelayan sidang jemaat juga ya, sudah berseru Tuhan, Tuhan sudah melayani, wah siang malam melayani, tapi tidak taat firman. Ya, Tuhan nggak kenal, bahkan diusir. Ya. Roma 13, kita lihat Roma 13 ayat 12 dan 13. Roma 13 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kata-kata mengenakan tadi ya, dalam terjemah lama itu bersalut, ya, mengenakan bersalut. Jadi yang kedua adalah bersalut Tuhan Yesus Kristus. Bersalut Tuhan Yesus Kristus sama bersalut terang. Sebab kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan kegelapan, bahkan kegelapan itu semakin menjadi gelap. Hidup dalam kegelapan
kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita dan lain, tapi kita harus mengandalkan terang. Kalau dalam gelap, semakin gelap gulita. Saudara lihat, ya, ini uang 100.000 atau 50.000 atau ya, 20.000 atau 2.000 hampir sama. Ya. Kalau gelap, ya, nggak berguna. Kita harus bersalut dengan terang. Ya. Di mana, ya, tadi perlu bersalut dengan terang, di mana kita bisa bersalut Tuhan Yesus Kristus atau terang tadi. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Di mana kita bisa bersalut? Ya, dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok atau ketekunan dalam pengembalaan. Ya. Dalam tanda mezbah dupa, tekun dalam ibadah doa penyembahan seperti malam hari ini. Ini akan bersalut dengan Allah Bapa Tuhan kalau kita tekun, ya, dengan kasih-Nya. Ya. Di sini kita bersalut dengan kasih Allah. Kasih Allah bicara terang matahari. Jadi kalau kita bertekun terus, ya, maka sedikit demi sedikit kita semakin terang sampai nanti 100% terang matahari. Tidak ada kebencian, tidak ada apa-apa lain. Kasih. Ya. Ini, ya, lewat ibadah doa penyembahan. Ya, kita sedang disalut dengan kasih Allah. Nanti terang matahari akan semakin nyata. Sampai 100% nanti. Terang matahari itu melingkupi kita. Ya, bagikan bersalut tadi. Tekun dalam mezbah, dalam meja roti sajian, ketekun dalam ibadah pendalam Alkitab dan perjamuan suci. Ini bersalut dengan anak Allah atau Yesus. Tadi Allah Bapa Tuhan, sekarang disalut Allah Anak atau Yesus. Di sini kita bersalut dengan terang bulan, terang penebusan. Ya. Sedikit demi sedikit disinari sampai 100%, sehingga nanti tidak ada lagi dosa. Ya, lewat firman pengertian dan korban terus kita disucikan, bahkan disinari ini. Nanti menghasilkan yaitu terang bulan ini. Ya. Ketekunan yang ketiga dalam pengembalaan pelita emas. Ketekunan dalam ibadah raya. Ini bersalutkan dengan Allah Roh Kudus atau Kristus. Jadi di sini kita bersalut dengan terang bintang, yaitu karunia Roh Kudus. Sehingga semakin bertambah karunia Roh Kudusnya bagi kita. Seorang imam, seorang hamba Tuhan, termasuk gembala juga harus tergembala, ya, lewat firman pengajaran yang benar. Kalau tidak tergembala, itu gelap. Di luar kandang penggelapan, itu adalah gelap. Tadi kalau dalam pengembalaan ada terang matahari, ya, ada terang bulan, ada terang bintang, yaitu Roh Kudus. Ya. Terang itu menyalut kita. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati.
Jadi apa yang harus disalut dengan terang lewat sistem penggembalaan, yaitu pesta pora tadi, harus disalut tadi, disucikan. Ini dosa makan minum, ya mulai dari merokok, mabuk, narkoba. Nah, bagaimana kalau masih merokok, nggak akan bisa disalut. Ya, itu termasuk dosa makan minum. Yang masih merokok bertobat, berhenti berbuat dosa sebelum Tuhan yang memberhentikan. Tuhan bisa memberhentikan lewat cara apa? Bisa lewat sakit. Banyak yang diberhentikan oleh karena sakit, sehingga ya nggak merokok. Tapi jangan balik lagi. Kalau berhenti merokok, ya, nggak bisa berhenti merokok, susah. Apa mulutnya apa? Pahit. Apalagi getir. Pedas enggak? Makan cabai, makan sambal pedas. Orang katakan enggak bisa. Saya katakan bohong. Saya mengalami. Mungkin saya pernah bersaksi di sidang Semat. Dulu di Jakarta, ya, itu merokok, ya, sampai nyangklong. Tahu nyangklong? Kayak orang Belanda gitu ya, itu pakai pipa, kasih tembakau, trek, wah gaya banget. Ya. Di kantong, di tangan, itu rokok ada, rokok kretek, rokok putih ada. Tapi di saat dalam ibadah, kita sedang ada penyembahan. Seorang omah di sebelah aku. Dia jamah aku. Saat itu Roh Kudus merasa, Roh Kudus hinggap rasanya di dalam kehidupan ini. Sehingga saat itu bisa berbahasa roh keluar. Dan saat itu juga pulang dan selanjutnya sampai sekarang tidak lagi mengutik-utik rokok, bahkan benci kalau ada asap rokok. Ini tanya, ya, kalau supir ngerokok enggak? Tukang, ya, kalau di dalam rumah ngerokok enggak boleh ngerokok. Ya. Enggak pakai ngurangi 2 pak jadi 1 pak, 1 pak jadi 5 batang, jadi tidak, stop. Ya, remnya pakem, ya, rem pakem berhenti, tidak ada istilah lain, stop. Nah, sampai sekarang, ini saudara dikasih Tuhan, ya, ini. Nah, saudara semakin hari semakin mengerti, ya, bahkan ya, bahwa dosa makan minum merokok, mabuk, narkoba itu dosa akhir zaman, puncaknya dosa akhir zaman, ya. Dan juga percabulan dan hawa nafsu tadi, ya, percabulan, hawa nafsu, dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragamnya, termasuk apa sih namanya LGBT, apa homoseks, lesbian, ya, dan lain sebagainya. Sampai nikah yang salah. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan ini sama dengan dosa kenajisan. Hati-hati untuk kaum muda dalam masa pacaran, dalam masa pertunangan, dan sampai menikah, bahkan sampai masuk dalam perjalanan nikah. Jadi tadi yang harus disalut dari pesta pora, salut, disucikan. Lewat tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Percabulan hawa nafsu, ya, itu juga disucikan harus lewat sistem penggembalaan tadi. Dan yang ketiga, perselisihan dan iri hati. Ini dosa, kejahatan, dan kepahitan atau dosa dendam. Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan, perselisihan dan iri hati.
Kalau seorang imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan mau disalut dengan terang matahari, bulan dan bintang, disalut tadi dikatakan ayat dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam penggebalaan, maka akan memancarkan terang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa terang untuk kemuliaan Tuhan? Terang mulai dari rumah tangga, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak. Ini merupakan pelita yang paling kecil di dalam yaitu rumah tangga ini. Yang paling kecil masih ya imut-imut lah gitu ya sinarnya itu. Meningkat lagi terang dalam pengembalaan. Dalam satu pengembalaan ini ada terang. Terang lagi meningkat, terang antar pengembalaan. Ya. Ini merupakan terang di depan semua orang. Sampai satu waktu yang tertinggi kita ditampilkan sebagai terang dunia, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Itu didapat dari mana? Dari ketekunan di dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Udah berapa kali diterangkan ini. Jadi nanti tampil ya Wahyu 12 ayat 1 ya. Ayat Wahyu 12 ayat 1 enggak apa-apa kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari, bersalut matahari tadi, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu mempelai. Arahnya kita nanti ke sana. Kenapa harus tekun dalam kandang pengembalaan dalam 3 macam ibadah? Supaya kita disalut dengan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya. Jadi terang dunia itu sama dengan mempelai wanita Tuhan, sama dengan tabut perjanjian tadi yang sudah kita bicarakan tadi. Dan di dalam Wahyu 12 ayat yang kedua, kembali Wahyu 12 ayat yang kedua, ia sedang mengandung, perempuan tadi di dalam ayat 1, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini posisi gereja Tuhan di akhir zaman, seperti wanita yang hendak melahirkan dan berhadapan dengan ular naga. Di dalam ayat 3 nanti saudara baca. Ini berarti sungguh-sungguh tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Saudara baca ayat 1, ayat 2, ayat 3 nanti. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Seperti wanita yang hendak melahirkan, hanya bisa mengeluh dan mengerang kepada Tuhan. Ya sudah berdiri di atas bulan, bermakan 12 bintang, bersalutkan matahari, tapi masih diperhadapkan dengan ular naga yang besar. Apa yang dilakukan tadi? Yaitu ya, mengerang. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, itu mengerang kepada Tuhan. Kalau wanita diperhadapkan, ya, hanya bisa mengerang ya, kepada Tuhan. Dalam Roma 8, 26, 28. Roma 8, 26 dan 28. Ya.
Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus sendiri, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah mengeluh dan mengerang kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Wanita itu sedang diperhadapkan, hendak melahirkan, diperhadapkan situasi. Dia hanya bisa mengerang kepada Tuhan, mengeluh dan mengerang kepada Tuhan. Yaitu mengeluh dan mengerang kepada Tuhan, yaitu doa penyembahan dalam urapan Roh Kudus sesuai ayat tadi. Doa penyembahan dalam bahasa roh. Doa penyembahan dalam penyerahan penuh kepada Tuhan, hanya menyeru nama Yesus saja. Jadi biar mari kita terapkan malam hari di depan, kita hanya menyeru nama Yesus. Hasilnya apa? Kalau kita hanya mengerang dan menyeru nama Yesus, hanya bergantung kepada Tuhan. Lewat kita doa menyembah dalam urapan roh, doa menyembah dalam bahasa roh, dan sampai yaitu doa penyembahan menyerah sepenuh. Hasilnya yang pertama, Roma 8:28, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita hanya bersorak kepada Tuhan, berseru nama Yesus, mengerang tadi. Hasil pertama, Tuhan menjadikan semua baik pada waktunya Tuhan. Amin. Seringkali kita mau cepat-cepat waktu kita, waktunya Tuhan. Itu hasil yang pertama tadi. Kalau kita mengerang, menyeru nama Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menjadikan semua baik pada waktunya. Amin. Mau Tuhan jadikan semua baik pada waktunya? Kalau semua mau, apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita? Hasil yang kedua, Roma 8:22-23. Roma 8:22-23. Ya, 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya. Kalau orang bersalin, ya itu ada rasa sakit. Ya, gimoten. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 23, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.
pelayan siap. Jadi hasil yang kedua, kita mengalami pembebasan tubuh atau pembebasan manusia daging, yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Keubahan hidup paling sedikit, kita harus jujur, transparan, seperti bayi, menangis seperti bayi yang baru lahir. Wah, kalau lahir, seorang ibu ya melahirkan, loh bayinya diem aja, dia apa-apain diem aja. Wah, ada yang nggak beres. Tapi begitu dia lahir, ya, nguek, wah, aman. Ya, di sini keubahan hidup paling sedikit, yaitu seperti bayi yang menangis, yang baru lahir. Ya, ini merupakan mujizat rohani dan mujizat terbesar, yaitu keubahan hidup. Kalau mujizat rohani sudah terjadi, maka mujizat jasmani juga akan terjadi. Amin. Jangan dibalik. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani pasti terjadi. Ya, saudara dikasih Tuhan, artinya segala masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai satu waktu nanti Tuhan datang kali kedua, terjadi mujizat yang terakhir. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia, menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan Dia kali kedua, dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ya, jangan sampai kita lewatkan ya firman Tuhan ini, tapi diresapi, ya, diresapi sungguh-sungguh, dimengerti, diyakini, dan dipraktikkan. Ingat, Tuhan Yesus tidak lama lagi kedatangannya kali yang kedua. Ya. Waktu-waktu ini semua berjalan menunjukkan situasi di akhir zaman ini. Ya. Inilah, kalau kita mengalami keubahan hidup, ya, kita tidak akan sama dengan dunia ini, tapi terus akan terang itu terus ada dalam kehidupan kita. Kegelapan tidak ada lagi. Mari banyak berdoa, bergumul di hari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari pelayan Tuhan, ya, kita akan pujikan, sucikan dan kuduskan hati ini. Ya. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, mau melepaskan segala kedagingan yang masih ada dalam hidup ini, supaya kita semakin disucikan sampai saatnya menjadi sempurna seperti Dia. Mujizat itu terjadi. Sucikan dan kuduskan
hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyerah. Dari atas kembali, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Dari atas kembali, haleluya Yesus, oh haleluya Yesus. Sucikan dan kuduskan hati untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan kuasa-Mu yang sangat kehidupan ini. Haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya sembah kami Tuhan. Engkau sudah tolong kami Tuhan. Haleluya. Dengan sifat-sifat ilah yang Kau miliki Tuhan. Haleluya.
banyak kekurangan yang ada pada kami itu. Bahkan sesungguhnya lewat kematian mujizat-mujizat itu terjadi, tapi kami kurang memperhatikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali masih mempertahankan kedagingan ini, jika penyalutan itu gak terjadi Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau seperti yang ada di Nabi Matius pasal 7, sudah melayani Engkau Tuhan, mengusir setan dan lain sebagainya, tapi tidak dikenal oleh Engkau Tuhan. Mungkin kami merasa pelayan kami sudah memenuhi Tuhan apa yang Kau kehendaki, tapi ternyata malam hari ini kami melihat bahkan kami belum sedikit pun tersalut Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga masih belum seutuhnya Tuhan untuk menyadari bahwa lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu, dalam pengembalaan kami akan menerima penyalutan Bapa dalam surga, penyalutan oleh Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga lewat ketekunan ini kami boleh disalut Tuhan oleh Allah Bapa, oleh Engkau, sehingga kami saatnya nanti menerima yaitu penyalutan dengan terang matahari. Oh Bapa dalam surga, kami sudah banyak mempelajari, tapi ampuni Tuhan, kasih masih belum mampu Tuhan. Demikian juga ketekunan dalam PA di perjamuan suci Tuhan, di mana kami akan disalut dengan anak Allah yaitu Yesus sendiri, sehingga kami akan bisa menerima yaitu terang penebusan atau terang bulan itu. Dan biarlah Engkau juga tolong kami supaya kami seperti menyadari bahwa di saat kami tekun dalam ibadah raya itu, tanda pelita emas Tuhan, kami sedang disalut dengan Allah Roh Kudus yaitu Kristus. Oh, itulah yang seringkali kami lengah dan lewatkan, padahal Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami Tuhan. Di hari-hari seperti saat ini juga, sekalipun terbatas, tidak bisa ibadah, masih belum bisa ibadah di dalam negeri, tapi Engkau masih memberi kemurahan, firman-Mu terus dinyatakan sekalipun lewat ibadah online ini Tuhan. Engkau akan menolong kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk supaya tetap bisa berusaha bekerja sebaik-baiknya, supaya firman bisa sampai Tuhan di sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka juga akan bisa mengikuti dalam 3 macam ibadah pokok Tuhan, dan benar-benar kami akan tersalutkan Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus, Engkau akan tolong
daging ini tidak ada kemampuan Tuhan. Tapi di saat Roh Kudus ada dalam kehidupan, menolong, maka semua akan bisa terjadi Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Sehingga benar-benar malam hari ini dan juga selanjutnya kami akan lebih giat, lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, berkati malam hari ini lewat firman-Mu, juga puji-pujian yang ada. Dan biarlah kesempatan-kesempatan ini terus berkesinambungan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saatnya kami boleh disalut oleh Engkau dengan sifat-sifat ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak kekurangan Tuhan, dan hari-hari banyak Tuhan kekurangan yang oleh karena situasi di akhir zaman ini Tuhan, baik lewat pandemi ataupun lewat yang lain Tuhan, yang bisa membuat kehidupan ini merasakan satu beban yang berat menghadapi situasi ini. Tapi kami tahu, kami percaya situasi yang mengarah kepada kegelapan ini semakin gelap, tapi Engkau akan menolong sehingga terang-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, bahkan semakin terang, sehingga kami tidak merasakan kegelapan yang sedang melanda dalam dunia yang semakin gelap, tapi terang daripada Engkau terus menerangi hidup ini sampai nanti kami menjadi terang dunia Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan malam hari ini, berkati seluruh pelayan-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, dan limpahkan damai sejahtera dan juga kasih karunia. Berdoa Bapa dalam surga untuk sidang jemaat-Mu ada masalah, Engkau yang akan menolong Tuhan. Yang ada sakit, Engkau juga yang akan menolong Tuhan, mengangkat setiap sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Situasi-situasi yang ada kami serahkan ke dalam tangan, baik lewat pandemi ini. Engkau beri hikmat kepada mereka yang bertugas dari pemerintahan untuk mengantisipasi penularan yang lebih jauh, dan juga kepada masyarakat yang ada, sidang jemaat yang ada, supaya memperhatikan yaitu protokol kesehatan, dan bukan kita takut tetapi kita mau belajar taat, karena semua yang terjadi ini adalah merencana-Mu, sehingga kami juga akan tertolong. Saatnya nanti Tuhan, waktunya Tuhan, semua akan terselesaikan bagi kehidupan kita yang mau menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan, tapi juga untuk yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk yang sedang menurun dalam usaha, Engkau berkati, Engkau akan limpahkan dan melindungi, pelihara. Juga yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga buka jalan seperti tadi. Kalau tak dengar-dengar, maka tidak ada yang mustahil. Seperti Sarah yang tertutup, sudah mustahil untuk melahirkan, tapi Tuhan mampu membuka rahimnya hanya oleh ketaatan dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, itu janji-Mu, dan pasti janji-Mu akan berlaku bagi setiap kehidupan yang mau taat dengar-dengaran. Sidang jemaat Filadelfia yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi Tuhan katakan, Aku buka pintu yang tertutup, tidak ada yang bisa menutup. Tidak ada kemampuan, hanya oleh karena taat dengar semua pintu sampai nanti pintu surga dibuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi seluruh kami ke dalam tangan-Mu, dan hadirat-Mu
terus kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami ini. Hidup nikah juga Engkau tolong, baik buah nikah juga Engkau tolong, supaya mereka tetap ada dalam kesatuan Tuhan. Terang yang terkecil ada di dalam hidup nikah ini, dalam rumah tangga, juga terang dalam pengembelaan, sampai nanti terang yang terbesar, yaitu Bapa dalam surga. Engkau datang kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.